Baiklah, anak-anak kelas 11, kemarin kita sudah bicara mengenai bermacam-macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang sekarang sedang melanda Indonesia. Maka kita akan masuki materi berikutnya adalah strategi mengatasi ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Silakan ada bukunya, dibuka di halaman 160. Sana ada strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Jelas bahwa ideologi kita Pancasila tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Selanjutnya UUD 45 juga sudah final, tidak dapat diganggu-gugat. Berbagai ancaman sudah kita hadapi secara pribadi maupun secara nasional, bahkan internasional. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB, bahkan organisasi yang lain. Namun dalam perjuangan, ancaman dan tantangan tetap saja ada, akan sampai selama-lamanya akan terus ada ancaman. Oleh karena itu, ada di halaman 160, sana disebutkan untuk mencapai hal yang kita inginkan, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ini bagus. Yang ke E. Menegakkan supremasi hukum. Karena dengan hukum tegakkan maka tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Yang salah pasti akan mendapatkan hukuman. Yang ke F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ini penting dalam rangka percayaan negara lain sekaligus penghormatan bangsa lain terhadap keberadaan Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam percaturan politik internasional. Itu antara lain strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua, yang berikutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Dalam perekonomian internasional, kita berkomunikasi dan mengadakan hubungan dengan negara lain lewat keorganisasian ekonomi internasional, namun juga kita memperkuat ekonomi secara nasional agar tidak mudah terpengaruh dan tidak goyah oleh perputaran arus ekonomi dunia. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebagai berikut, halaman 161. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor negara lain. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keempat, atau D, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang, bahkan juga dengan negara maju, untuk bersama-sama menghadapi kepentingan yang dihadapi oleh negara sendiri. Itu antara lain. Bila ada yang mau menambahkan itu boleh, karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, strategi dalam bidang ekonomi luar biasa. Bahkan ada UMKM yang diprioritaskan negara, perekonomian di daerah pedesaan sehingga memperkuat
sendi-sendi politik Indonesia, terlebih juga ada desa yang diberikan dana-dana yang luar biasa sehingga desa menjadi kekuatan utama ekonomi nasional. Orang tidak lagi pergi ke kota untuk cari penghasilan lebih baik, namun di desa juga bisa, apalagi didukung dengan era digital 4.0 di mana dari satu daerah bisa mengakses berbagai macam hal sehingga bisa tereksplor ke wilayah lain, bahkan ke dunia lain lewat internet, bahkan lewat jejaring sosial. Daerah-daerah bisa menyampaikan dan memamerkan produk unggulan masing-masing. Luar biasa. Berikutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya nanti dicari sesuai dengan tugas yang harus diselesaikan. Apa itu arti hedonisme, apa arti konsumtif, apa arti individualisme, dan apa arti westernisasi, seperti pada materi yang pernah kita dapatkan di kelas 10 dulu, itu ancaman di bidang ekonomi. Berikutnya, strategi ancaman di bidang pertahanan keamanan dan keamanan. Dalam menghadapi ancaman di bidang keamanan, dasar hukumnya adalah jelas sekali pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada ayat 1 sampai ayat yang kelima, di mana hak dan kewajiban itu merupakan hak bela negara atau bertahan negara, itu merupakan hak dan kewajiban. 31, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sisankam Rata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama, sekaligus rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang tiganya, TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sebagainya. Ayat yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat yang kelima, susunan dan kedudukan TNI dan Polri. Perlu ada tambahan lagi, dalam sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta itu bercirikan sebagai berikut: kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Berbagai macam hal terjadi di wilayah Indonesia yang mengatasnamakan gerakan-gerakan yang ingin mendongkel pemerintahan, namun harus diatasi dengan persuasif sehingga rakyat merasakan aman berada di wilayah Indonesia dan dijamin oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan keamanan melalui persenjataan, melalui dialog, melalui komunikasi dengan hubungan internasional, terus dilaksanakan sehingga nantinya keamanan nasional terkait dengan keamanan global sehingga tercapai keamanan yang membawa semakin kuat dari segi pemerintahan dan Indonesia menjadi negara yang semakin diperhitungkan dalam percaturan politik internasional. Barangkali itu dulu materinya, bahkan kalau saya lihat di dalam buku paket materinya sampai di situ, sekaligus mengakhiri pertemuan pada bab yang pertama di semester yang kedua kelas 11. Semoga menjadikan tambahan informasi sekaligus memperkuat Indonesia sebagai negara yang adil makmur, tahan menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Demikian juga di dalam ancaman ini include kita semakin diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, bahkan pernah kita sampaikan mulai dari bangun pagi, mau tidur, itu sudah ada ancaman. Sampai mau tidur juga tetap ada ancaman. Karena itu tidak ada salahnya selalu menciptakan kewaspadaan. Bahkan belakangan ini kita dengar vaksin yang mau diberikan pemerintah secara gratis sudah bisa didapatkan di kelurahan-kelurahan atau di puskesmas, sudah siap, dan kita sebagai warga negara yang baik kita diberikan imun kekuatan lewat vaksin tersebut sehingga tahan menghadapi ancaman, khususnya dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Semoga seluruh rakyat Indonesia bisa mengikuti program ini demi keselamatan kita semuanya, karena vaksin membuat semakin kuat dan kita semakin diberikan kekebalan. Tetapi dengan vaksin juga harus tetap menjaga 3M, menjaga jarak, cuci tangan, kemudian tidak berkerumun, tetap stay di rumah, dan menjalankan protokol kesehatan. Dengan imun maka kita semakin kuat terhadap ancaman-ancaman, khususnya di COVID-19 tahun 2021 di bulan Januari pada tanggal 17 ini di hari Minggu. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu soal yang pertama. Soal pertama, apa pengertian hedonisme? Beri contoh. Apa pengertian konsumtif? Beri contoh. Apa pengertian individualisme? Beri contoh. Dan apa pengertian westernisasi? Juga diberi contoh. Ulangi lagi. Apa pengertian hedonisme? Beri contohnya. Apa pengertian konsumtif? Beri contohnya. Apa pengertian individualisme? Beri contoh. Dan apa pengertian westernisasi? Itu juga beri contohnya. Yang kedua, apakah strategi menghadapi ancaman secara nasional pemerintah sudah cukup maksimal? Yang ketiga, awal tahun 2021 Indonesia menghadapi banyak ancaman. Yang pertama itu COVID-19. Yang kedua ada bencana alam di daerah-daerah. Sekarang ada terjadi di Sulawesi, bahkan di Papua, dan ada di Jawa. Musim bencana sedang berlaku lanjut di Indonesia. Bagaimana sikap kita menghadapi ancaman tersebut? Yang terakhir, apa peran siswa dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa? Apa peran siswa dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya menghadapi ancaman-ancaman yang ada? Terima kasih. Dengan demikian maka berakhirlah pertemuan pada hari ini, dan juga pertemuan berikutnya akan diberikan banyak soal-soal latihan menjelang pekan ulangan pada tanggal 25 Januari. Kalau tidak salah, mudah-mudahan ada pekan ulangan akan diadakan di akhir Januari 2021. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Jika ada tambahan atau ada pertanyaan, bisa di-share lewat Google atau mungkin lewat WA atau saran yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan penyelesaian permasalahan yang ada. Terima kasih.